Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Bapak Sugi Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Mekanika Fluida kelas B1. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 082 111 333 008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS dari Mekanika Fluida kelas B1. Yang mana untuk soal yang pertama ini adalah mengambil dari soal-soal ataupun pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman di satu kelas. Nah, di sini saya izin untuk untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan soal-soal yang akan saya jawab. Baik, eh, saya akan share screen. Bentar. Baik. Nah, ini dia adalah soal-soal yang sudah saya rekap, saya rapikan dari grup di kelas. Jadi dalam kelas B1 terdapat 4 kelompok, yang mana kelompok ini dibedakan atas NIM akhir. Nah, untuk kelompok 1, jadi setiap kelompok terdiri dari beberapa mahasiswa dan setiap mahasiswa itu wajib untuk memberikan 3 pertanyaan esai. Nah, untuk total dari semua pertanyaan ini sudah saya rekap. Nah, di sini saya sudah mendapatkan, sudah merapikan semua soalnya dan terdiri dari 8 halaman. Nah, kurang lebih soal jumlah soal di sini adalah 102 soal. Nah, itu sudah semuanya, sudah saya rekap semuanya berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan di grup kelas, di grup WhatsApp. Oke, nah sebelum itu eh, untuk menjawab pertanyaan di sini saya menggunakan asisten saya yaitu ChatGPT yang mana akan membantu menjawab dan juga menjelaskan dari pertanyaan dari teman-teman ini semua yang akan saya jawab. Baik, sekarang kita ke ChatGPT. Nah, ChatGPT di sini masih polosan ya, masih polosan maka akan saya customize dulu, saya custom dulu untuk jawaban yang ingin saya tampilkan nantinya di ChatGPT. Nah, ini. What would you like ChatGPT to know about you to provide better response? Nah, apa yang apa yang saya inginkan dari ChatGPT, nah untuk mengetahui dan menyediakan respon yang lebih baik. Jadi saya akan menjelaskan saya ini siapa. Saya adalah seorang fisikawan yang memiliki minat di bahasan tentang mekanika fluida. Saya sedang mendalami topik tersebut, maka dari itu Anda adalah Anda adalah seorang fisikawan hebat yang menjadi asisten saya untuk menjelaskan
pertanyaan yang saya ajukan. How would you like ChatGPT to respond? Saya suka jawaban yang detail dan runtut. Jawablah pertanyaan yang saya ajukan dengan detail dan runtut. Jika perlu, berikan pula persamaannya yang berkaitan dengan pertanyaan yang saya ajukan. Oke, save. Nah, jadi ChatGPT-nya sudah saya ajari terlebih dahulu. Nah, oke, kita lanjut. Coba kita sapa dulu. Halo, asisten saya. Yang merespon. Saya ingin mengecek dulu tentang dia. Oke. Oke, mungkin kita perlu menegaskan lagi kalau Anda adalah seorang fisikawan hebat yang menjadi staf ahli saya. Oke, dia sudah mengerti terkait dengan customized yang sudah saya berikan tadi di awal. Baik, untuk itu akan saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, mungkin sebagai pembukaan, jelaskan apa itu mekanika fluida. Nah, jadi di sini dia menjelaskan bahwa mekanika fluida adalah cabang dari fisika yang mempelajari perilaku fluida, cairan dan gas, dan interaksi mereka dengan gaya-gaya luar. Contohnya seperti tekanan, gravitasi, dan gaya-gaya lainnya. Nah, ini mencakup studi tentang aliran fluida, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, selain itu juga berkaitan dengan dinamika fluida, kemudian terkait dengan sifat-sifat khusus dari fluida, contohnya viskositas. Nah, jadi mekanika fluida itu dibagi menjadi dua cabang secara umum ya. Yang pertama ada statis, yang kedua ada dinamis. Statis ini apa? Berkaitan dengan perilaku fluida dalam keadaan diam atau dalam keadaan keseimbangan. Pada dasarnya, ini melibatkan analisis tekanan dan distribusi tekanan dalam fluida yang tidak bergerak, serta penerapannya dalam masalah seperti hukum Pascal dan prinsip dari arus Bernoulli. Nah, untuk mekanika fluida yang dinamis, ini berkaitan dengan studi tentang aliran fluida yang bergerak baik dalam skala makro maupun mikro. Nah, ini eh, mekanika fluida ini yang kita pelajari dalam semester kali ini. Jadi, bisa mencakup pemodelan aliran fluida dalam pipa, kemudian sungai atau atmosfer, serta fenomena seperti turbulensi osilasi dan pembentukan pola. Oke, dari sini kita paham ya. Jadi banyak eh, aplikasi dari mekanika fluida ini yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.
atau yang sering kita lihat lah di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada di bagian bidang teknik sipil, ada pembangunan dari bangunan, kemudian jembatan, ada dari desain mesin dan sistem pendingin. Di bidang kedokteran juga ada, yaitu pergerakan darah dalam tubuh. Kemudian di bidang meteorologi, banyak juga di pemodelan cuaca dan iklim. Nah, biasanya memang eh, di pemodelan cuaca ataupun iklim yang bisa kita lihat di aplikasi maupun di internet itu memang seperti fluida, jadi yang dinamis. Pemodelannya seperti aliran fluida yang bergerak seperti itu. Oke, ini untuk pembukaannya, untuk bahan pemanasan kita untuk menjawab soal yang sangat luar biasa ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari kelompok satu dulu, ini pertanyaan yang diajukan oleh Rofi'i. Baik, kita kopas ya. Sini saya kasih prompt dulu. Dengan dan nilai. Di sini saya kasih nomor ya. Bentar. Di sini dia mulai menjawab pertanyaannya. Baik. Nah, ada 3 pertanyaan yang diajukan. Ada pertanyaan yang diajukan oleh Rofi'i ya. Di sini saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama, bisakah benda selain gas dan cairan dikelompokkan sebagai fluida? Jika iya, bagaimana caranya? Nah, jadi benda-benda selain gas dan cairan itu juga bisa loh dikelompokkan sebagai mekanika fluida dalam beberapa konteks. Contohnya tadi di pemodelan cuaca saja bisa menggunakan pemodelan fluida. Jadi secara umum suatu benda itu diklasifikasikan sebagai fluida jika ia memiliki sifat aliran dan juga deformasi yang mirip dengan cairan atau gas. Nah, contoh lain dari jenis-jenis ini, dari jenis fluida ini contohnya ada plasma dan bahkan materi dalam kondisi tertentu seperti dari material kental pada skala nanometer. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah bisa atau iya. Nah, ini contoh-contohnya ada pasta netron atau materi kental. Oke, pertanyaan yang kedua. Jika sesuai jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, bisakah mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik? Nah, kira-kira bisa atau tidak? Jadi, mekanika fluida ini pada dasarnya itu digunakan untuk memahami aliran zat dalam keadaan yang dapat mengalir. Nah, meskipun dalam definisi konvensional, fluida ini merujuk pada gas dan juga cairan dan apapun yang bisa mengalir gitu. Prinsip-prinsip dari mekanika fluida ini tetap dapat diterapkan pada fenomena seperti aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam serat optik. Namun perlu dicatat bahwa sifat-sifat khusus dari partikel ini seperti elektron dan juga foton, serta konteks khusus dari medium yang mereka lalui itu dari partikel seperti elektron dan juga foton, serta konteks khusus dari medium yang mereka lalui itu memerlukan teori-teori tambahan untuk menjelaskan fenomena itu secara tepat ini. Jadi kesimpulan dari jawaban nomor 2 adalah iya bisa untuk pemodelan seperti aliran elektron ataupun foton gitu ya dalam
dalam serat optik. Namun memang, diperlukan teori-teori tambahan ya, tidak hanya mekanika fluida karena contohnya kalau elektron di sana sudah berbicara mengenai kuantum. Nah, jadi perlunya teori-teori tambahan untuk menjelaskan dari hubungan di mekanika fluida sebagai pemodelannya, namun menggunakan juga teori tambahan, contohnya ya teori kuantum seperti itu, fisika kuantum. Oke, next tuh pertanyaan yang ketiga. Sampai skala seberapa kecil atau besar mekanika fluida ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena? Nah, di sini ChatGPT memberikan jawaban ya bahwa mekanika fluida ini dapat diterapkan pada berbagai skala gitu. Mulai dari skala makro yang besar maupun skala mikro yang kecil. Di tingkat makro, mekanika fluida ini juga digunakan untuk menjelaskan fenomena seperti aliran sungai, kemudian desain pengaturan iklim tadi ya, prediksi cuaca gitu. Kemudian juga pergerakan atmosfer. Nah, di tingkat mikro, mekanika fluida ini juga relevan dalam konteks aliran nanofluida, di mana fluida ini berpengaruh berbeda karena efek permukaan dan interaksi antara partikel-partikel individual. Nah, jadi di sini ya bisa skala penggunaannya dari yang makro maupun yang di tingkat mikro pun bisa gitu, seperti makro ya, aliran sungai, pergerakan atmosfer, itu kan dalam skala yang sangat besar gitu ya, skala makro. Nah, di skala mikro pun juga bisa. Contohnya di aliran nanofluida, kemudian di konteks-konteks tadi contohnya aliran elektron, nah sangat bisa. Jadi memang skalanya ini sangat luas ya, bisa diterapkan di berbagai skala, baik makro maupun mikro. Oke. Saya rasa itu jawabannya sudah tepat ya untuk ketiga jawaban ini. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini, pertanyaan dari Muhammad Surya Putra. Oke, kita kopas, kita kasih nomor. Oh, mungkin ini saya kasih angka lanjutannya ya, berarti ini pertanyaan keempat, ini kelima, ini keenam. Jadi di sini Surya menanyakan bahwa bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memenuhi ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil bahkan dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Ini hampir-hampir mirip ya sama pertanyaannya Rofi tadi ya. Jadi elektron itu sebagai fluida, meskipun elektron memiliki sifat partikel dan bukan cairan ataupun gas, seperti yang didefinisikan dalam konteks mekanika fluida, tapi ada konteks di mana ada istilah fluida yang ini digunakan secara analogis gitu ya. Nah, misalnya elektron dapat dianggap sebagai fluida jika mereka terlibat dalam aliran yang signifikan atau berperilaku sebagai gas elektron dalam plasma gitu. Namun perlu diingat ya bahwa analogi ini ya tidak sepenuhnya gitu bisa mewakili sifat-sifat fisik yang sesungguhnya dari elektron. Nah, jadi apakah bisa ya? Bisa. Bisa karena memang skalanya ini tidak terbatas, bisa makro dan juga mikro. Jadi tidak terkungkung kalau elektron itu tidak bisa di apa ini ya, bahasanya dianggap gitu, dianggap sebagai fluida. Jadi jawabannya tetap bisa. Bisa. Karena itu dari sifat analogisnya. Jika dia terlibat dalam aliran yang signifikan dan juga berperilaku seperti gas elektron dalam plasma. Oke. Pertanyaan yang kelima. Bila bisa dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamik gitu,
Oke, jadi mengenai aplikasi dalam mekanika fluida ya pada skala elektron berarti ini bisa kita katakan dalam skala yang mikro. Nah, meskipun teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite elemen dan juga metode komputasi fluida dinamik, nah ini biasanya dikembangkan untuk sistem-sistem yang memiliki perilaku seperti cairan atau gas. Tapi, ini bisa dimodif ya. Dimodif untuk lebih diperluas lagi. Jika diperluas, maka ini dapat diterapkan pada skala yang sangat kecil, yaitu skala elektron jika dibutuhkan gitu. Nah, namun memang perlu dilakukan untuk penyesuaian lagi karena ini terkait dengan keakuratannya. Keakuratan yang mana elektron ini berada di subatomik, artinya di eh, kita sudah bukan bicara ranah mekanika klasik lagi, tapi sudah mekanika kuantum gitu ya. Jadi memang perlu karena ini konteksnya sudah partikel-partikel subatomik. Jadi memang eh, dalam finite elemen dan juga metode komputasi fluida dinamik ini bisa bisa digunakan, tapi memang harus dilakukan penyesuaian lagi karena konteksnya di sini sudah pada skala yang sangat kecil atau mikro, yang mana kita menggunakan elektron. Oke, pertanyaan yang keenam. Lalu, bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, berarti yang tadi ya, yaitu finite elemen dan juga metode komputasi fluida dinamik, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak? Dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Oke. Bagaimana gitu ya? Berbicara ini ya, meng-highlight. Jadi kita meng-highlight dari pertanyaan itu ada kata-kata atribut kuantum dalam analisis elektron sebagai fluida. Jadi kalau kita menganggap bahwa elektron itu sebagai fluida dan juga menerapkan metode analisis mekanika fluida, maka atribut-atribut kuantum dari elektron itu memang harus digunakan dalam konteks ini. Karena tujuannya apa? Ya untuk akurasi. Nah, dalam model klasik atau semi klasik gitu ya, mungkin cukup hanya menganalisis perilaku fluida elektron saja. Namun itu sudah pada kasus tersebut udah perlu banget ya, sangatlah perlu untuk eh, kita mengetahui dari presisi dan juga efek kuantum yang ditimbulkan di sana. Karena model-model kuantum seperti mekanika kuantum ataupun teori medan kuantum ini harus digunakan pada subatomik, partikel subatomik. Integrasi atribut kuantum ini dalam analisis mekanika fluida elektron ini bisa digunakan dengan beberapa pendekatan ya. Ada beberapa konsep yang bisa kita gunakan, teori-teori pendukung yang bisa kita gunakan. Apa saja itu? Seperti distribusi probabilitas, kemudian superposisi kuantum, persamaan Schrödinger. Nah, ini untuk apa ya? Untuk kita bisa mendalami lagi dari partikel-partikel subatomik tersebut. Jadi dalam analisis mekanika fluida ini memang perlu adanya penyesuaian dan juga adanya pendekatan. Nah, pendekatannya kalau di tingkat mikro, contohnya di skala elektron, ya kita menggunakan pendekatan fisika kuantum seperti itu. Oke, sini sudah jelas ya. Menurut saya jawabannya juga sudah bisa diterima. Pertanyaannya juga sudah terjawab. Oke, move to pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Siti Nur Khalifah. Ada 3 pertanyaan. Kita kopas. Terakhir tadi kita pertanyaan ke-6. Berarti ini pertanyaan ke-7. 8, 9. Oke.
Pertanyaan ketujuh, apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu, seperti sayap pesawat ataupun kapal laut? Apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan ya pada kasus sayap pesawat atau kapal laut? Nah, oke. Jadi medan kecepatan ya itu dalam perhitungan memberikan informasi mengenai bagaimana peristiwa fluida ini bisa bergerak di sekitar benda tersebut. Nah, termasuk kalau misal di pesawat ya ada aliran turbulen, kemudian gradien kecepatan dan juga zonasi stagnasi. Sementara itu, perhitungan tekanan memungkinkan kita untuk memahami distribusi tekanan pada permukaan benda. Nah, ini apa tujuannya? Ya, agar kita bisa memahami dari distribusi tekanan yang ada di sana, di permukaannya benda. Karena tekanan tersebut mempengaruhi gaya-gaya aerodinamis dan juga hidrodinamis. Aero berarti di udara ya, yang hidrodinamis berarti di air untuk kapal laut tadi. Nah, analisis medan kecepatan dan tekanan ini dapat membantu. Nah, ini peran ya, peran yang sangat aplikatif yaitu dari insinyur, sehingga dia dapat merancang benda-benda seperti sayap pesawat ataupun tekanan ini, lambung kapal atau kapal laut ya. Jadi bisa memperhatikan efek dari aerodinamika ataupun hidrodinamika dan juga meminimalisir dari resistansi ataupun peningkatan daya angkat. Jadi kita bisa tahu perhitungannya, kita bisa memperhitungkan benda atau ketika membuat alat yang membuat pesawat ataupun membuat kapal laut, jadi bisa lebih diperhitungkan. Artinya apa? Nanti produknya akan lebih baik, akan lebih aman, dan akan lebih tahan lama karena kita tahu perhitungannya itu sebagai salah satu upaya ya, salah satu usaha untuk menciptakan eh, menciptakan barang ataupun benda gitu dengan kualitas yang lebih baik. Nah, di sini saya ada pertanyaan mengenai apakah yang dimaksud dengan zona stagnasi. Oke, jadi zona stagnasi itu ya simpelnya adalah daerah di sekitar benda yang bergerak di mana aliran fluida ini tampaknya berhenti atau memiliki kecepatan yang sangat rendah. Nah, ini terjadi ketika fluida bertemu dengan benda dan dipaksa untuk berbelok ataupun mengalir di sekitar permukaan benda tersebut. Nah, jadi ada beberapa karakteristik zona stagnasi, ada kecepatan nol, tekanan tinggi, dan distribusi tekanan. Oke, saya rasa ini sudah jawab ya. Kita lanjut ke jawab pertanyaan ke-8. Bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida dalam sistem perpipaan? Apa sih perannya dari hukum kontinuitas dan juga hukum Bernoulli dalam sistem perpipaan yang ini sering sekali ya kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu ya. Nah, yang pertama untuk hukum kontinuitas ini, jadi itu menyatakan bahwa laju aliran massa fluida itu harus sama di semua bagian penampang lintasan aliran. Jadi kita bisa katakan bahwa jika penampang lintasan aliran itu menyempit, maka kecepatan alirannya meningkat dan sebaliknya. Nah, ini bisa kita andaikan, kita bayangkan gitu ya, kita punya selang. Nah, di selang itu dialiri air dari keran gitu. Di ujung pipa selang itu kita sempitkan atau kita pencet. Nah, tapi nggak sampai tertutup ya, kita pencet sehingga di sana luas penampangnya itu menjadi menyempit sehingga kecepatan alirannya itu akan sangat deras ya. Kayak gitu. Pastinya akan lebih kencang daripada tanpa kita tekan atau kita sempitkan gitu dari selang tersebut.
Hukum kontinuitas ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kecepatan dan juga penampang lintasan dalam sistem perpipaan. Jadi ini ada hubungannya kecepatan aliran ya, dan juga luas penampang dari lintasan. Oke, kemudian hukum Bernoulli. Jadi hukum ini itu menyatakan bahwa total energi atau energi potensial, energi kinetik, dan juga energi tekanan ini dalam aliran fluida adalah konstan. Selama aliran yang tidak viskos ataupun tidak ada kerja yang dilakukan. Hukum Bernoulli ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kecepatan aliran, tekanan, dan juga ketinggian dalam sistem perpipaan. Nah, misalnya, jika kecepatan aliran ini meningkat, tekanan dalam sistem juga akan menurun dan juga sebaliknya. Oke, kemudian pertanyaan yang ke-9. Nah, bagaimana fenomena dari layer mempengaruhi distribusi tekanan dan juga kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid? Nah, ini adalah pengaruh dari boundary layer dalam distribusi tekanan dan juga kecepatan. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu boundary layer. Jadi boundary layer itu adalah lapisan tipis fluida yang ada di sepanjang surface-nya solid, di mana kecepatan fluida ini secara signifikan berubah dari 0 di permukaan solid menjadi nilai bebas di luar boundary layer. Jadi di sana ada perubahan dari nilai kecepatan fluida ya. Nah, jadi fenomena ini apa pengaruhnya? Memiliki pengaruh di distribusi tekanan dan juga kecepatan dalam aliran fluida di sepanjang permukaan solid. Nah, oke, mari kita tinjau satu persatu ya. Nah, di sini pada boundary layer ya. Di dalam boundary layer itu ada gesekan fluida dengan permukaan solid, jadi menghasilkan gradien kecepatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan tekanan statis dalam boundary layer ini lebih tinggi daripada di lapisan bebas. Nah, yang apa pengaruhnya ya? Dipengaruhi oleh apa? Nah, jadi dipengaruhi oleh distribusi tekanan permukaan. Nah, itu kan yang terjadi di dalam boundary layer. Bagaimana dengan yang ada di luar boundary layer? Jadi zona di luar boundary layer itu disebut dengan aliran bebas. Jadi kecepatan dari tekanan fluida ini dapat dianggap konstan secara lateral. Namun di daerah di mana aliran bertemu dengan boundary layer ini terjadi perubahan tiba-tiba dalam distribusi tekanan dan kecepatan. Hal ini dapat menghasilkan efek-efek seperti separasi aliran atau pemisahan aliran gitu ya, sehingga bisa juga diterapkan menghasilkan efek-efek yaitu pembentukan dari turbulensi. Nah, seperti itu. Saya rasa ini jawabannya sudah jelas ya, sudah menjawab. Next to pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ini dari teman saya kelompok 1 yaitu Alvinia Maharani. Aku pas. Kita kasih nomor ya, biar tahu juga kita sudah dapat berapa soal. Oke. Terakhir adalah nomor 9. Berarti ini nomor 10. Ini nomor 11. Ini nomor 12. Oke. Nomor 10. Bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tegangan permukaan? Bagaimana pengaruh ini dimodelkan dalam simulasi aliran fluida? Oke, jadi ini berkaitan dengan pengaruh dari interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida. Nah, adanya interaksi antar molekul ini memiliki pengaruh, teman-teman. Pengaruhnya ya sangat signifikan terhadap sifat-sifat fluida, terutama di viskositas dan juga pada tegangan permukaan. Misalnya ya, misalnya di viskositas.
Nah, viskositas ini kan berhubungan sama kekentalan ataupun dalam bahasa ilmiahnya gitu ya, ukuran dari ketahanan internal fluida terhadap aliran dan dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, jadi semakin kuat interaksi antar molekul, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Nah, untuk tegangan permukaan itu adalah akibat dari ketidaksetaraan gaya antar gaya molekul di permukaan fluida, sehingga menghasilkan upaya untuk mengurangi luas permukaan. Ini berpengaruh pada pembentukan tetesan atau menyebar di atas permukaan. Nah, eh, itu untuk jawaban yang pertama ya. Jadi memang interaksi antar molekul ini dimodelkan dengan persamaan-persamaan dasar di fisika fluida ya, mempertimbangkan dari adanya gaya-gaya antar molekul, misalnya di simulasi viskositas. Kemudian pemodelan seperti model Newtonian ataupun yang non-Newtonian digunakan untuk memodelkan respon viskositas fluida terhadap gaya geser. Oke, seperti itu ya. Ini yang berkaitan kalau kita ingat dulu ya di praktikum di fisika dasar, yang mana kita juga mempelajari dari tegangan permukaan maupun viskositasnya. Ternyata di sini ada hubungannya dengan eh, fluida, aliran fluida. Oke. Kemudian nomor 11 ya. Pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika iya, bagaimana mekanika fluida ini dimodifikasi untuk perhitungan kondisi ekstrim? Oke. Nah, pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan juga tekanan tinggi, sifat-sifat fluida ini mungkin nggak lagi mengikuti hukum mekanika fluida yang klasik gitu ya, secara akurat. Jadi perubahan pada kondisi ini tuh dapat menyebabkan perubahan fase atau perilaku material yang signifikan. Misalnya apa? Misalnya saat suhunya tinggi gitu ya. Jadi fluida ini dapat mengalami transisi menjadi fase plasma di mana partikel-partikel yang bermuatan itu menjadi terlepas dari elektron dan juga molekul. Nah, untuk memperhitungkan kondisi ekstrem ini, maka mekanika fluidanya harus dimodifikasi dengan memperhitungkan efek-efek khusus yang terjadi pada kondisi tersebut. Nah, hal ini melibatkan juga penggunaan model yang pastinya lebih kompleks dan juga kita bisa menggunakan metode numerik gitu ya untuk memodelkan perilaku dari fluida tersebut. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah yang ke-12 ya, bagaimana faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi? Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen dan sebaliknya dapat terjadi. Oke, hal ini berkaitan dengan faktor-faktor pada jenis aliran yang terjadi ya. Faktor-faktor seperti geometri saluran, kemudian kecepatan aliran, dan viskositas fluida ini memiliki jenis aliran gitu ya, yang terjadi pada fluida di kecepatan rendah dan juga di viskositas yang tinggi, aliran cenderung laminar, di mana lapisan dari fluida ini mengalir berdampingan tanpa campur aduk gitu. Namun pada kecepatan tinggi atau geometri yang kompleks, aliran itu bisa berubah jadi turbulen, di mana energi kinetiknya disipasikan dalam bentuk turbulensi. Nah, transisi dari aliran laminar ke turbulen ini ataupun turbulen ke laminar itu bisa terjadi karena perubahan dalam faktor-faktor ini. Nah, faktor-faktor apa saja itu ya? Contohnya, peningkatan kecepatan aliran atau geometri yang kompleks itu dapat memicu transisi ke aliran turbulen.
Nah, hal itu juga bisa dimodelkan dalam simulasi aliran fluida dengan mempertimbangkan dari persamaan-persamaan yang mencerminkan dari sifat-sifat fluida ini dan juga kondisi aliran yang diberikan. Nah, maka dari itu, perubahan dari transisi aliran laminar ke turbulen ataupun sebaliknya itu terjadi karena faktor yang seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan juga viskositas fluida. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Anissa Fitri. Ada 3. Semuanya memang membuat 3 pertanyaan ya setiap mahasiswa. Oke, terakhir itu adalah pertanyaan ke-12. Ini berarti 13. Kita baca pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 13. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Nah, jadi kita bahas dulu nih, apa itu massa jenis fluida. Jadi massa jenis fluida itu adalah ukuran dari kepadatan fluida, memiliki perilaku yang signifikan terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida. Massa jenis ini mempengaruhi gaya-gaya inersial dalam fluida yang dapat mempengaruhi kecepatan aliran dan juga pada distribusi tekanannya. Nah, fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi itu ya, cenderung memiliki kecepatan aliran yang lebih rendah dan tekanan yang lebih tinggi daripada fluida dengan massa jenis yang lebih rendah. Jadi massa jenis itu mempengaruhi juga di gaya gravitasi yang bekerja di fluida tersebut. Nah, apa pengaruhnya? Jadi pengaruhnya adalah nanti bisa terjadi perubahan dalam aliran, seperti aliran konvektif dalam aliran panas dan juga aliran atmosfer. Nah, seperti itu. Kemudian, nomor 14. Apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran? Viskositas ini kan adalah ukuran dari ketahanan fluida terhadap aliran. Nah, ini seperti kekentalan. Jadi memang berpengaruh penting dalam menentukan jenis dari aliran fluida yang dihasilkan. Pada kecepatan rendah dan juga viskositas yang tinggi, alirannya cenderung laminar ya. Ini seperti tadi gitu. Jadi memang berhubungan dengan aliran laminar dan juga turbulen. Nah, di mana kalau di laminar itu ya lapisan fluida yang mengalir itu berdampingan. Namun pada kecepatan tinggi dan viskositas yang rendah, aliran cenderung menjadi turbulen, di mana energi kinetiknya ya sama ya disipasikan atau diubah gitu menjadi turbulensi. Nah, ini juga terjadi juga di beberapa kasus ya. Contohnya yang seperti tadi di boundary layer. Jadi ini pertanyaannya hampir-hampir mirip dengan yang tadi dan menghasilkan jawaban yang ya jawabannya hampir-hampir sama gitu. Oke, next ke nomor 15. Jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen serta situasi ataupun kondisi apa yang dapat menyebabkan transisi antara keduanya. Oke, jadi perbedaan aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar itu adalah jenis aliran yang memiliki lapisan-lapisan fluida yang mengalir secara berdampingan tanpa campur tangan. Ini memiliki pola aliran yang teratur dan juga terprediksi gitu ya, dengan sedikit ataupun tanpa turbulensi. Jadi ini seperti stabil, stabil memiliki aliran yang teratur. Nah, kemudian untuk yang aliran turbulensi. Nah, aliran turbulensi itu aliran yang memiliki energi kinetik disipasikan dalam bentuk turbulensi. Artinya apa ya? Adanya menciptakan pola aliran yang
tidak teratur dan juga tidak stabil. Jadi ini memang kebalikan dari aliran laminar gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena kecepatan tinggi atau dalam geometri yang kompleks. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan transisi antara aliran laminar dan juga turbulen? Nah, itu yang pertama contohnya peningkatan kecepatan aliran, kemudian penurunan viskositas fluida, kemudian geometri yang kompleks, dan perubahan kondisi aliran seperti ya, nomor Reynolds atau Reynolds number gitu ya, bilangan Reynolds. Ketika Reynolds number-nya yang merupakan ukuran dari perbandingan gaya inersial terhadap gaya viskos, itu melebihi nilai kritis tertentu, jadi memiliki nilai ambang atau nilai cut off gitu ya. Aliran itu dapat beralih dan jadinya pindah ketika dia melewati nilai kritis tersebut. Nah, transisi ini bergantung pada interaksi antara beberapa faktor dalam sistem aliran gitu. Jadi memang ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Contohnya yang tadi ya, yang peningkatan kecepatan aliran, penurunan viskositas fluida, bilangan Reynolds, dan geometri yang kompleks. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi dari transisi aliran laminar dan turbulens. Oke, sudah terjawab. Move to berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaannya dari Netanya Bonita Tomaso. Ini pertanyaan ke-16. Ini 17. Oke, ini pertanyaan ke-16. Ya, partikel apa saja yang bisa digolongkan atau disebut sebagai fluida? Jadi partikel yang dapat digolongkan atau disebut sebagai fluida itu adalah partikel yang memiliki kemampuan untuk mengalir ataupun berubah bentuk saat diberi gaya eksternal. Nah, secara umum, gas dan juga cairan itu dianggap sebagai fluida. Namun di beberapa konteks, plasma juga dapat dianggap sebagai fluida karena kemampuannya bisa mengalir dan juga mengalami deformasi. Oke. Nomor 17. Hukum apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida? Apa saja ya? Yang pertama ya, meliputi hukum kekekalan massa. Jadi ini menyatakan bahwa massa fluida dalam sistem tertutup itu tetap konstan seiring waktu. Yang kedua, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum dalam sistem tertutup tetap konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Dan kemudian yang ketiga adalah hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi total dalam sistem tertutup itu tetap konstan jika tidak ada kerja yang dilakukan atau energi yang ditambahkan dalam sistem. Move to pertanyaan nomor 18. Apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan terdapat beberapa hukum yang berlaku? Nah, apa saja penyebab dan juga faktor pembedanya? Nah, di sini dirangkum ya, ada 3. Yang pertama jenis fluida, kemudian skala aliran, yang ketiga kondisi khusus. Yang pertama jenis fluida, gas dan cairan itu kan memiliki sifat-sifat yang berbeda ya. Hal itu mengakibatkan dari penggunaan hukum yang berbeda dalam perhitungan. Contohnya, sifat compressible gas atau
sistem tekanan pada gas itu ya, memerlukan pendekatan yang berbeda dengan sifat kompresibel cairan. Nah, cairan kan tidak kompresibel sehingga ya penggunaan hukum yang berbeda dalam perhitungan yang terjadi. Kemudian skala aliran. Nah, aliran fluida itu dapat terjadi pada skala yang berbeda-beda, mulai dari mikroskopis gitu ya, yang kita bahas di awal tadi, hingga makroskopis. Nah, mikroskopis hingga makroskopis itu pastinya ya skalanya berbeda ya, sehingga itu mempengaruhi dalam pemilihan model dan juga hukum yang sesuai untuk digunakan dalam perhitungan. Kemudian kondisi khusus. Jadi terdapat kondisi khusus dalam aliran fluida seperti aliran turbulen ataupun aliran transien gitu. Sehingga memerlukan hukum dan juga model yang khusus untuk memodelkan fenomena tersebut dengan tepat. Nah, sehingga ya kalau saya rangkum ya, jadi partikel bisa digolongkan sebagai fluida, contohnya ada gas, cairan, dan dalam beberapa konteks khusus adalah plasma. Nah, dalam perhitungan mekanika fluida, hukum-hukum seperti kekekalan massa, momentum energi itu menjadi dasar ya, menjadi core gitu. Tetapi ada juga faktor-faktor lain yang membedakan sehingga digunakan hukum-hukum yang lain. Hal ini tergantung pada jenis fluida, skala aliran, dan juga kondisi khusus yang terjadi pada aliran fluida tersebut. Nah, itu untuk jawaban nomor 18. Nah, jawaban soal nomor 18 itu adalah soal terakhir yang diajukan dari kelompok satu. Baik, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya menjawab hingga nomor 18. Nah, untuk nomor selanjutnya, next di video selanjutnya. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.